Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sigmania? Kali ini gue Sofi dan temen gue Alia. Nah, senang banget bisa nyapa Sigmania lagi di acara Sigma Talk. Pada episode kali ini kita tentunya nggak cuma berdua doang ya. Iya kita dong. bareng sama sepuh-sepuhnya dari UKM LDK. Iya benar banget. Boleh minta kenalan dulu kali ya UKM LDK. Iya karena kalau nggak kenal nggak sayang. Maka sayang. Iya. Iya. Langsung aja nih perkenalan. Iya. Boleh. Ya. Perkenalkan, nama saya Rohibi atau nama lengkapnya Muhammad Rohibi. Teman-teman Sigmania bisa manggil saya Rohibi gitu ya. Oke. Kayak Kak Rohibi ya. Betul. Di LDK sendiri sebagai apa? Saya di LDK sebagai ketua umum di tahun 2023 ini. Di LDK sendiri tuh berarti kepengurusannya berapa itu? Di semester berapa? Kalau kepengurusan di semester 4 ya. Di semester genap jadi anggota yang sudah semester 4 itu bisa menjadi pengurus seperti itu. Oh iya, oke. Oke, izin perkenalkan diri. Nama saya Hera Nurjana. Saya senang dipanggil Hera. Hera. Semester berapa? Semester 7 sama Semester dengan 7. Hibi. Bentar lagi berarti ya mau lengser gitu, mau digantiin ya sama yang bawah. Apa baru naik? Kita udah hampir lengser. Nanti Udah Desember hampir. insya Allah. Mubesnya ya? Iya. Ada niatan 2 periode. Aduh, janganlah. Satu periode cukup. Cukup ya. Oke Sigmania, kali ini kita bakal bahas mengenai kondisi Palestina yang kian hari tuh semakin mengkhawatirkan karena Israel tuh semakin menyerang Gaza itu tanpa kenal kalangan. Dan di episode kali ini kita akan membahasnya dengan UKM yang tepat, yaitu dengan UKM LDK sendiri ya, yaitu Betul. UKM Lembaga Dakwah Kampus. Menurut Kak Rohibi ya, menurut Kak Rohibi itu gimana sih tanggapannya tentang info-info yang beredar di beberapa sumber ya, itu sampai detik ini, sampai hari ini tuh korban di Gaza itu udah sampai 14.000 orang. Itu gimana tanggapan Kak Rohibi nih selaku Ketua Umum Lembaga Dakwah Kampus gitu? Ya, sebelum ke situ kita harus terlebih dahulu bersyukur dengan kondisi kita saat ini ya, Betul, yang betul. bisa menikmati suasana dengan damai, bisa tidur dengan enak, bisa makan dengan enak gitu ya. Iya betul. Sedangkan di sana gitu saudara kita di Gaza itu kondisinya sangat mencekam sekali ya. Terbukti sudah banyak sekali korban ya. Di antaranya itu ada 14.128 orang gitu ya yang menjadi korban atas ketidakmanusiaan Israel gitu ya. Dan di antara 14.000 itu ada lebih dari 5.600 di antaranya itu adalah anak-anak gitu. Anak-anak ya. Iya, yang tadi saya bilang itu Israel tidak mengenal kalangan ya. Iya, betul. Kalau menurut Kak Hera sendiri itu gimana itu tentang hal itu gitu? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih ya kepada Sigma yang telah memberikan kami ruang untuk menyampaikan tentang kondisi di Palestina kayak gitu ya. Iya. Dan atas pertolongan Allah juga kita bisa di sini. Semoga tidak ada yang keluar dari mulut kita selain kebenaran kayak gitu ya. Oke, sebelum saya menyampaikan, saya ingin menyampaikan dulu bahwa yang saya sampaikan insya Allah dari informasi yang valid. Saya mendapatkan informasi ini dari Ustadz Hussein Gajah atau dari Bang Onim. Perlu kita tahu bahwa kedua tokoh ini adalah asal Indonesia yang menjadi relawan di Gaza, dan qadarullah mereka berdua ini mendapatkan istri yang asli Palestina. Akhirnya belasan tahun mereka sudah menetap di Gaza. Dan karena tadi sempat di spoiler ya oleh Kak Alia bahwa di sana sudah tidak ada, sudah biadab banget lah kita bisa katakan seperti itu ya. Akhirnya beliau berdua ini bersama keluarganya bisa evakuasi pulang ke Indonesia gitu, karena kondisi di sana sudah tidak aman kayak gitu. Nah, jika kita menanggapi tentang apa yang terjadi di Palestina, yang lebih tepatnya tadi 14.128
orang syahid ya. Syahid ya, Karena pasti. mereka bukan wafat secara sia-sia gitu. 5.500 diantaranya adalah anak-anak, 3.500 diantaranya adalah wanita. Dan kita juga perlu tahu ya bahwa itu adalah orang yang sudah dinyatakan secara syahid. Belum lagi ribuan orang, anak-anak atau wanita dan sebagainya yang belum ditemukan karena tertimpa runtuhan bangunan dan sebagainya. Kita tidak tahu jumlahnya berapa gitu ya. Iya, betul banget. Dan selain itu kita juga perlu tahu bahwa 60 jurnalis di sana sudah syahid. Nah, kita perlu tahu nih kenapa sih ada 60 jurnalis yang syahid di sana? Karena selain warga sipil yang menjadi target mereka, jurnalis di sana juga menjadi target. Kenapa? Karena pihak Zionis Israel itu tidak ingin dunia itu tahu bahwa kekejaman mereka terhadap Palestina bagaimana dan sebagainya. Karena kan bagaimanapun kita mengetahui kondisi saudara kita yang di Palestina karena atas jurnalis juga kan yang sudah bersuara, Iya, betul. mereka yang sudah berjuang untuk melawan ketakutan dan sebagainya tentang bom dan sebagainya gitu. Terus kita juga mungkin kita perlu tegaskan ya di sini bahwa yang terjadi di antara Palestina dan Zionis Israel bukan lagi peperangan, tapi adalah genosida. Kenapa saya katakan genosida? Karena menurut saya jika peperangan itu harusnya tentara Israel melawan tentara Palestina. Tapi ini itu benar-benar zolim banget ya. Zionis Israel ini benar-benar bukan lagi peperangan, tapi mereka itu benar-benar sudah melawan, bukan melawan, tapi mereka Menyerang. ya menyerang warga sipil, sekolah-sekolah, rumah sakit, bahkan di sana masjid sudah 80 masjid yang mereka hancurkan kayak gitu. Iya, jadi Israel tuh menyerang kelemahan gitu ya, kelemahan Menyerang bertubi-tubi iya, gitu ya. secara bertubi-tubi gitu. Dan itu bukan lawan mereka gitu seharusnya gitu ya. Nah Kak, ngomongin soal banyaknya korban jiwa yang ada di Gaza, di sini kan ada kabarnya ada rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza juga, katanya kabarnya lagi diserang sama Israel kan. Nah itu kabarnya juga itu baru permulaan, berarti masih ada potensi buat terus-terusan diserangkan rumah sakit itu. Gimana pendapat Kakak tentang hal itu? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa yang terjadi di Palestina ini, di Gaza ini bukan sebuah peperangan, tapi genosida atau pembantaian. Karena harusnya kan kita tahu lah bahwa rumah sakit itu harusnya tempat orang berlindung. Bayangkan rumah sakit ya dalamnya pasti tim medis dan orang-orang yang tidak berdaya. Bayangkan aja orang yang sedang sakit gitu. Jangankan mereka lari gitu ya untuk menyelamatkan diri, mereka yang tidak berdaya gimana sih kayak gitu kan. Dan sebenarnya sebelum mereka menyerang rumah sakit Indonesia, sebelumnya mereka sudah menyerang rumah sakit Al-Baptis. Rumah sakit Al-Baptis itu adalah rumah sakit yang dimiliki oleh Kristen. Nah, di sini kita tahu ya bahwa di Palestina itu bukan hanya umat Muslim yang ada di sana, tapi Kristen juga ada di sana kayak gitu. Nah, selain rumah sakit Al-Baptis ini, kemarin juga sebelum ke rumah sakit Indonesia, mereka juga menyerang rumah sakit Ashifa. Kenapa mereka menyerang rumah sakit Ashifa? Karena rumah sakit Ashifa adalah salah satu rumah sakit yang terdapat sumber aluran listrik. Dan di sana juga tempat mengungsinya para jurnalis kayak gitu. Iya, jadi sebenarnya dalam aturan internasional pun peperangan itu nggak boleh nyerang rumah sakit ya. Iya, betul. Tapi mereka malah menyerang rumah sakit gitu ya. Jadi Israel tuh benar-benar dikatain kejam tuh lebih dari itu mungkin ya. Iya, sebenarnya Biadab banget gitu ya. Iya betul. Terus selain itu juga sebenarnya mereka kan salah satu alasan menyerang rumah sakit itu karena mereka mengira bahwa di bawah rumah sakit itu ada terowongannya pasukan Islam. Oh, iya, Nah ada. sebenarnya itu hanya sebuah umpetan ya, hanya sebuah umpetan atau hanya sebuah pembelaan mereka untuk bisa dengan enaknya menyerang itu hanya sebuah alasan mereka untuk menyerang rumah sakit tersebut kayak gitu. Jadi kita mah bantu doa aja kali ya di sini, kayak ke Palestina pun rasanya jauh banget gitu ya, nggak mungkin gitu. Dan jalur ke Palestina pun udah ditutup ya, tutup sama Israel kan ya. Kalau menurut Kak Rohibi ya, Kak Rohibi, ngomongin rumah sakit tadi ya,
itu ada berita lagi yang katanya bayi prematur itu banyak dievakuasi di sana karena rumah sakit di sana kan udah nggak ada peralatan yang mendukung ya. Betul. Bahkan orang yang melahirkan pun nggak dibius, itu rasanya gimana ya? Itu menurut Kak Rahibi gimana itu? Ya, itu tadi betapa kejamnya Israel sampai iblis pun tersenyum melihat tingkah laku Israel gitu ya. Iblis Iblis aja juga insecure kalah ya. Iya, kalah gitu. Insecure. Jadi, wah ternyata ada yang lebih kejam dari gua, kata iblis Iya. gitu ya. Betul banget. Itu tadi bukan hanya tentara lawan tentara gitu, tapi semua kalangan, semua tempat yang di dalamnya itu terdapat warga Palestina, mereka itu bantai habis-habisan, termasuk rumah sakit gitu ya. Termasuk itu tadi rumah sakit yang di dalamnya terdapat bayi prematur yang seharusnya mendapatkan perawatan yang layak di rumah sakit tersebut, tetapi karena kebiadaban Zionis gitu ya, bayi-bayi yang prematur tersebut harus rela dengan fasilitas yang tidak ada gitu ya. Listrik tidak ada gitu ya, penghangat ruangan untuk tubuh bayi tersebut gitu. iya, itu tidak ada gitu ya. Itu tadi gitu. Sehingga hal tersebut mengakibatkan banyak sekali korban-korban yang meninggal gitu ya. Bukan hanya tentara, warga sipil, anak-anak, tetapi bayi pun yang tidak berdosa itu diserang juga gitu ya. Listrik di sana di rumah sakit pun diputus gitu ya. Dan di rumah sakit di Palestina itu karena listriknya diputus, itu menggunakan aki gitu ya, aki dan juga tenaga-tenaga panel surya di sana gitu. Seperti itu. Kayak udah nggak bisa berkata-kata lagi gitu sama Iya. sama berita-berita di Palestina sana. Bahkan kita sempet ya kehilangan informasi ya. Maksudnya informasi itu udah nggak ada lagi gitu karena jurnalis pun istilahnya di ini ya apa jadi sih namanya? inceran juga gitu. Betul. Iya, jadi inceran juga. Jadi beberapa informasi tuh bahkan sempat hilang gitu, hilang gitu aja di media sosial ataupun di berita-berita. Dan media berita-berita yang tersebar di media pun banyak yang di-banned gitu. Iya, benar. Yang Iya benar-benar. membahas tentang kekejaman Israel, kondisi di Palestina itu pun banyak buzzer-buzzer yang membanned berita tersebut gitu. Agar apa? Agar manusia di dunia ini tidak mengetahui atas kekejaman mereka seperti itu. Ya, tadi salah satunya kenapa informasi di Gaza tidak sampai kepada kita gitu ya, sempat hilang itu. Selain jurnalisnya di menjadi sasaran untuk dibunuh dan sebagainya, di sana tadi menyambung ke listrik karena di sana juga listriknya dimatikan kayak gitu. Iya, Nah, tadi juga untuk bayi, mungkin bayi itu yang tidak mendapatkan haknya ya untuk dirawat dan sebagainya itu bukan mereka yang benar-benar udah lahir dari ibunya. Tapi mereka benar-benar ini sebuah sadis yang buat kita tersayat banget ya. Maksudnya bayangin aja seorang ibu yang lagi hamil terus karena ibunya syahid dan jadi perut ibunya itu disesar kayak gitu. Jadi untuk melihat apakah bayinya masih selamat atau enggak gitu. Dan ternyata pada dulu masih banyak yang selamat kan. Akhirnya mereka lahir juga secara prematur kayak gitu. Jadi mereka juga karena ketidakadaan listrik jadi mereka tidak bisa dirawat di inkubator kayak gitu. Nah, terus kan Israel, ngomongin tentang Israel, di sini kan ada kabarnya tentang produk-produk Israel yang diboikot. Tapi di sini ada MUI memfatwakan bahwa dalam artian boikot itu Israel itu kan produk Israel itu kan dibilang haram gitu kan sama orang-orang yang ini. Terus menurut UKM LDK sendiri, apakah itu berpengaruh terhadap Israel tentang pemboikotan produk-produk Israel? Iya. Sebenarnya yang haram itu bukan produknya ya. Iya. Karena produknya pun itu banyak yang berlabel MUI gitu, halal MUI. Tetapi di sini yang dilarang itu adalah bentuk atau tindakan yang mendukung para Zionis gitu. Jadi apabila konsumen membeli produk sehingga keuntungan dari produk tersebut guna Israel gitu ya. Buat Israel. Nah, itu yang diharamkan gitu. Iya. Jadi bukan produknya yang diharamkan gitu ya. Dan aksi boikot ini sangat berdampak sekali ya dan termasuk salah satu bentuk perlawanan yang konkret gitu, yaitu dari sisi perekonomian gitu ya. Terbukti dari gerakan-gerakan pemboikotan produk-produk yang pro terhadap Yahudi gitu ya.
itu saham-saham mereka banyak yang anjlok gitu ya. Banyak yang turun, kabarnya gitu. Mulai dari MCD, kemudian Starbucks dan lain sebagainya Produk-produk gitu ya. yang lainnya juga ya. Iya, jadi Terus ini juga, sangat berdampak. Ada kabar juga yang terbit juga katanya Israel ekonomi Israel itu sampai 20% nggak sih ininya? Turunnya. Kan dulu turunnya sampai kan tadinya berapa persen gitu di atas 50% terus bisa jadi 20% karena ada pemboikotan itu. Itu gimana tuh menurut UKM LDK sendiri? Ya, itu tadi karena kita harus benar-benar cerdas gitu ya dalam merespon, bukan hanya berkoar-koar di sosial media saja. Boikot gitu ya. Tetapi harus ada tindakan. Harus tindakan nyata gitu ya. Mulai dari hal-hal kecil seperti dari bangun tidur yang biasanya kita menggunakan produk-produk yang pro Israel, kita ganti atau subsidinya gitu ya dengan produk-produk yang lain gitu ya, yang tidak pro Israel seperti itu. Kayak misalnya ada produk satu kayak harganya cuma 4.000 gitu kan. Misalnya cuma satu orang yang beli, terus orang ini bilang, ya udah sih cuma saya doang gitu yang beli gitu kan. Itu berpengaruh kan, misalnya dari satu orang itu sampai beribu-ribu orang yang beli, itu juga bisa kan nanti bisa disumbangin itunya ke Israel. Betul. Ya itu kan jika satu orang yang berpikir seperti itu ya. Tapi kan kita nggak tahu di luar sana, ya, bisa jadi yang berpikir, ada orang yang berpikir kayak gitu juga. Cuma satu nggak bakal berpengaruh gitu ya. Jadi seperti itulah gitu. Ya, menurut Kak Hera gimana kalau terkait hal ini? Ya, saya izin menambahkan ya karena saya setuju juga dengan pendapat Kak Rohibi. Dan saya di sini ingin menambahkan bahwa sebenarnya boykot itu ada dua jenis. Kita perlu tahu dulu nih di Israel itu yang rata-rata yang menguasai adalah Yahudi sekulerisme. Kita tahu lah ya, sekuler yang menuhankan materi. Nah, ketika kita memboikot produk-produk yang memang dari Amerika dan Israel, yang tentu Amerika ini kan sebenarnya backingannya Israel kan sebenarnya Amerika ya. Backingannya Israel kan Amerika, Inggris, Prancis dan Jerman kayak gitu. Negara-negara besar ya. Iya, negara-negara besar. Dia kuat banget. Iya, makanya mereka keuangannya wah, masya Allah banget ya. Tapi tidak digunakan dengan kebenaran itu juga apa sih gitu ya. Mereka itu rata-rata yang menguasai Israel adalah Yahudi sekulerisme yang menuhankan uang ekonomi. Nah, yang kedua adalah yang mereka yang menuhankan image atau citra diri mereka, gitu kan? Gitu ya. Iya. Nah, ketika kita memboikot produk-produk yang pro Israel, yang kita udah tahu bahwa mereka mendukung secara keuangan, militer dan sebagainya kepada Israel, itu sama aja ketika kita melemahkan keuangan mereka, sama aja kita sedang melemahkan Tuhan mereka. Nah kan, nah yang kedua, ketika kita melemahkan dan ketika mereka mendapatkan informasi ataupun mereka tahu bahwa efek dari boikot ini sangat berpengaruh terhadap Israel, terhadap saham-saham yang memang mendukung Israel ini sangat berpengaruh gitu ya. Maka secara tidak langsung ya citra mereka juga sedang dilemahkan kan kayak gitu. Ya kita juga tahu bahwa Israel ini selalu pencitraan atau membuat drama-drama dan sebagainya ya. Betul. Kayak kemarin mungkin teman-teman sempat lihat ya bahwa ditemukannya sebuah nama-nama pasukan Islam di Rumah Sakit Ashifa yang ternyata itu adalah sebuah hari-hari dalam bahasa Arab kayak gitu kan. Itu sebenarnya lucu ya. Mereka ingin membuktikan bahwa mereka adalah superhero dan sebagainya gitu, bahwa mereka itu tidak memfitnah dan sebagainya, yang ternyata itu adalah sebuah fitnah dan sebagainya kayak gitu. Nah, mungkin kita juga membahas tentang boykot, mungkin ada banyak yang bertanya, kalau misalkan kalian ngeboikot produk ini, kalian sama aja dong sedang berusaha untuk mem-PHK karyawan-karyawan yang kerja di sini. Betul, gitu. itu banyak jadi pro kontra ya. Iya. Itu jadi pro kontra. Sebenarnya kalau misalkan kita balik lagi ke ketauhidan kita gitu ya kepada Allah gitu, harusnya kita nggak takut kehilangan pekerjaan karena ini ada salah satu sebuah usaha kita gitu ya dalam membela agama Allah kayak gitu. Dan bagi rezeki itu kan di tangan Allah ya gitu, kita harusnya nggak takut kayak gitu. Dan mungkin semoga Allah memberikan rezeki yang lebih baik dari yang udah kita dapatkan sebelumnya gitu kan, karena salah satunya membela Palestina ini. Yang kedua, dengan adanya boykot ini, dengan adanya saham-saham internasional yang mulai melemah karena adanya pemboikot ini, seharusnya kita makin positif dengan semakin majunya produk-produk lokal ya, Indonesia gitu. Iya. Jadi kan kalau misalkan nanti
produk lokalnya semakin berkembang, semakin maju, bahkan tembus internasional gitu, itu kan semakin Lebih bagus juga Bagus ya. buat kita ya juga gitu. itu kan sama dengan mereka juga memerlukan banyak karyawan juga kan untuk mereka gitu. Ya bagus. Iya, jadi semoga orang yang belum mau Punya untuk pikiran kayak gitu ya. belum punya kesadaran untuk memboikot produk-produk pro Israel ini, semoga ya disadarin aja gitu, karena itu tuh sangat berpengaruh ya terhadap serangan Israel ke Palestina. Dan bahkan di saat keadaan gini pun masih ada yang tega menyebarkan isu-isu hoax gitu ya. Iya. Itu isu kemarin itu sempat ada informasi mengenai Menteri Pendidikan di Gaza itu menutup seluruh sekolah karena semua siswa tuh sudah syahid gitu ya. Ya apa ya, itu kayak nggak habis pikir aja gitu, bisa-bisanya ada orang yang menyebarkan berita hoax di saat keadaan kayak gini gitu ya. Ya, apa ya, menurut Kak Rohibi atau Kak Hera gitu ya, itu gimana itu terkait hal itu? Ya, sebetulnya bukan hanya itu ya, hoax-hoax yang beredar di sosial media ataupun media-media lainnya gitu ya, terkait dengan kondisi di Gaza di sana ya. Dan terkait dengan pendidikan itu yang katanya ditutup akibat siswanya tidak ada gitu ya. Itu sebetulnya bukan siswanya yang tidak ada, tetapi fasilitas dari sekolahnya itu yang dihancur leburkan oleh Israel. Jadi bagaimana siswanya mau sekolah apabila sekolahnya saja dihancurkan seperti itu ya. Iya, betul. Menurut Hera? Iya sama, karena sebenarnya itu hanya sebuah pelesetan berita ya. Iya. Sebenarnya bukan Pengalihan isu ya? Iya, pengalihan isu, bukan siswanya yang tidak ada, tapi sekolahnya yang sudah Sekolahnya tidak yang sudah ada tidak kayak ada gitu. Iya. Iya. Ya udah sekarang kita udah berhenti lagi tuh ngomongin tentang itu, soalnya ini udah sedih banget kita nih. Tapi kita mau tahu mendalam tentang UKM LDK, boleh gak? Boleh banget. Nah, UKM LDK tuh sebenarnya apa sih, Kak? Siapa yang mau jawab? Boleh siapa aja terserah. Ya. LDK kepanjangannya aja kan Lembaga Dakwah Kampus ya. Berarti adalah organisasi yang berfokus kepada dakwah gitu ya. Dan di sini LDK tidak hanya menerapkan dakwah secara mimbar ke mimbar saja gitu ya. Tidak hanya berdakwah secara ceramah, pidato gitu. Tetapi banyak lini yang bisa dimanfaatkan sebagai objek atau subjek dari dakwah itu sendiri ya. Seperti yang lagi booming media sosial gitu, TikTok, Instagram gitu ya. Bisa kita manfaatkan sebagai sarana untuk berdakwah gitu ya. Iya. Dan kegiatan-kegiatan unik-unik lainnya gitu ya. Karena dakwah kan gak cuma di mimbar ini ya sekarang. Betul. Bisa di media sosial dimanapun lah sekarang. Karena ya teknologi kan makin maju ya. Bahkan di beberapa media sosial tuh udah dipenuhin sama dakwah-dakwah. Bukan dakwah yang secara langsung gitu ya, tapi kayak satu kalimat aja udah ini ya, udah mengandung dakwah gitu kan. Betul. Ya. Kalau untuk perekrutannya itu ada syarat-syarat tertentu atau emang semua itu bisa gitu? Iya, kalau untuk perekrutan menjadi anggota gitu ya, syaratnya itu yang pertama mahasiswa UIN Banten yang pasti Ya, ya, jelas gitu ya. karena kita di Kita UIN ada Banten di gitu ya. UIN Banten. Dan yang kedua itu tahun ini dari semester 1 sampai dengan semester 3 gitu ya. Sebelumnya itu dari semester 1 sampai semester 7 itu bisa masuk, join gitu ya. Tetapi dengan pertimbangan semester 1 dan semester 3 itu yang bisa untuk gabung di UKM LDK ini ya. Dan yang ketiga itu syaratnya mereka mau bersungguh-sungguh untuk berproses di LDK ini. Seperti itu. Intinya bersungguh-sungguh aja ya gitu. Karena ya ini kan lembaga dakwah kampus gitu Iya, ya. nggak main-main gitu ya. Tapi tuh cuma boleh 1 sampai semester 3 aja. Apa yang tua-tua nggak boleh? Ya sebetulnya kalau itu kan syarat untuk menjadi anggota resmi ya. Tetapi kalau untuk semester-semester atasnya itu bisa bergabung di kegiatan-kegiatan LDK yang terbuka untuk umum seperti itu. Berarti ada kegiatan-kegiatan di luar
pengurus LDK-nya sendiri gitu Iya, yang untuk umum. ada. Iya. Soalnya Kak Sofi kayaknya ada niatan mau ini ya. Boleh. Oh ya, untuk menjadi bagian dari kita juga bukan berarti harus benar-benar sudah Mahir baik gitu dan ya, mahir dan iya. sebagainya gitu ya. Kita kan di sini juga kita di LDK belum ada kok orang yang benar-benar baik gitu. Kita semua di LDK adalah orang-orang yang memang mau berproses lebih baik kayak gitu, karena nggak ada lah orang-orang yang benar-benar baik ya. Kita mempunyai aib masing-masing gitu. Betul. Tapi kita adalah orang-orang yang memang mau lebih baik gitu, berproses lebih baik kayak gitu. Ngomongin tentang kegiatan-kegiatan yang ada di LDK tadi kan, boleh tahu nggak apa aja gitu kegiatan yang ada di LDK? Iya, kegiatan LDK cukup banyak ya, dan banyak diikuti oleh mahasiswa umum juga gitu ya. Di antaranya baik itu kegiatan sosial maupun kegiatan yang bersifat internal gitu. Kalau kegiatan yang bersifat sosial itu ada pas bulan Ramadan kemarin tuh kegiatan yang namanya pengabdian masyarakat gitu. Jadi di situ anggota LDK mengabdi selama 4 hari pada saat bulan Ramadan itu untuk menebarkan kebaikan-kebaikan gitu ya. Mengajar anak-anak, kemudian ada cek kesehatan gratis gitu ya. Ada kegiatan tahsin Quran dan kegiatan santunan anak yatim gitu. Kayak bakti sosial Iya, gitu kayak ya. bakti sosial seperti itu. Dan juga Terus ada lagi? ada kegiatan Jumat berkah ya. Jadi setiap hari Jumat itu LDK mengadakan berbagi snack gitu di kampus-kampus gitu. Waduh, wah, info Belum pernah dapat ya? Info nih belum. Pagi sih sekitar jam 7-an. Buat kalian yang pengen Nanti ya, dapat jam 7 langsung. jam 7 ya. Nyubuh istilahnya. Iya. Nyubuh. Selain itu juga LDK ada kegiatan rutinitas ya, yaitu PMDB, yaitu Apa tuh? pengembangan minat dan bakat. Yang di dalam itu ada 4 kegiatan. Yang pertama itu ada public speaking untuk melatih mahasiswa UIN Banten bagaimana caranya bisa lancar, bisa menyampaikan pesan-pesan di depan umum gitu ya. Pantes kakak-kakak yang depan kita ini public Iya. speakingnya Masya bagus-bagus Allah sampai banget tahu dari tadi Iya. kayak speechless tahu. Ini hanya sebuah apresiasi kan. Sebenarnya enggak, kita masih terbata-bata sama. Iya. Yang kedua kegiatannya ada panahan gitu ya. Yang mana panahan ini kan olahraga sunnah Rasulullah gitu ya. Di panahan juga kita bukan hanya olahraga asal olahraga gitu, tapi juga melatih kefokusan gitu ya. Bagaimana cara menenangkan hati, menyinkronkan pikiran ya agar busur itu bisa tembus gitu ke sasaran yang pas gitu. Itu kalau panahan di mana biasanya? Kalau panahan di kampus 2 di depan Pusgiwa itu tuh, Oh, di Pusgiwa. dekat depan. situ. Kalau panahan terbuka juga kok untuk umum. Jadi untuk semuanya umum? bisa masuk ya. Mm-mm. Boleh PMDB. tuh buat kalian yang suka panahan ya. Tapi kayaknya itu susah nggak sih panahan tuh? Iya. Kayak tapi salah satu sunnah ini ya. Iya. Mungkin untuk awal memang kelihatannya perlu banyak taktik ya untuk panahan itu untuk ini. Tapi sebenarnya kalau misalkan udah jalannya seru juga kayak gitu. Iya sih. Iya, kan Iya, penasaran buat juga kan Sigmanya. gimana nih caranya biar satu ini. Betul banget. Satu titik. Ya, jadi buat Sigmania nih yang pengen banget panahan, bisa panah, bisa memanah gitu kan. Bisa nih nanti setiap hari apa? Iya, setiap hari apa? Hari Jumat. Setiap hari Jumat ada latihan panahan terbuka untuk umum ya. Betul sekali. Jangan lupa. Kapan lagi panahan di UIN? Iya. Terus ada lagi kegiatan yang lainnya? Ya itu kan PMDB ada tadi public speaking, panahan, ada ada desain 2. grafis dan juga ada kelas menulis gitu ya. Bagi teman-teman yang suka menulis dan suka desain gitu bisa masuk ke kelas PMDB itu tadi. Banyak juga ya. Selain dakwah juga harus bisa desain karena dakwah Oh di ya, ini desain Pak tuh semuanya iya. udah ada di LDK gitu kalau misalnya mau bisa semuanya gitu. Betul. Ya mungkin tadi menyambung ke apa yang udah sebenarnya sama Kak Haraibi ya, bahwa kita ini lembaga dakwah kampus itu bukan berarti kita harus dakwah dari mimbar ke mimbar. Iya, Tapi betul. bagaimana kita bisa dakwah mengikuti zaman tanpa meninggalkan syariat itu sendiri kayak gitu. Mungkin kita sekarang ada di zaman yang teknologi atau media sosial itu sedang maju-majunya gitu ya, yang bisa mencakup banyak ranah kayak gitu. Nah, gimana caranya kita bisa mengemas media sosial itu dengan dakwah kita kayak gitu ya. Otomatis kita harus punya skill di berbagai aspek yang memang itu menarik gitu ya untuk para viewers yang melihat dakwah itu sendiri kayak gitu. Iya, karena kita kan jangan tergerus tapi mengikuti gitu ya, Iya. harusnya kayak gitu. Terus pasti
LDK itu banyak ya orangnya ya. Ya cukup banyak ya. Cukup banyak. Alhamdulillah. Itu kira-kira ada berapa itu? Untuk anggota ya yang terdata gitu mulai dari tahun 2019 aja ya, karena kalau kesana-sananya udah terlalu banyak gitu ya. Udah sepuh dah, udah ini aja ya. Udah sepuh juga ya. Dari tahun 2019 itu sebelum zamannya COVID itu LDK berhasil merekrut 258 anggota seperti itu. Hebat banget. Gitu. Dan kemudian di tahun 2020 ya angkatan saya itu sekitar ada 120 orang gitu ya. Jadi lumayan turun tuh ya semenjak zamannya Covid 120 Tapi masih kalau orang. misalnya masih di 100 ke atas itu masih udah banyak. Hebat banget Iya. Banget. Gimana Dan cara itu ininya itu? aktif semua. Ya seperti biasanya lah. Kebanyakan organisasi lainnya juga ya. Seperti biasanya Seleksi ya. alam gitu Seleksi ya. alam. Hanya orang-orang terpilih yang bisa bertahan sampai akhir. Iya betul. Gitu. Kemudian di tahun 2021 turun lagi ada sekitar 80-an dan di tahun 2022 77, di tahun sekarang ada sekitar 50 gitu ya yang terdaftar ya. Mudah-mudahan untuk tahun selanjutnya bisa segera up gitu ya, Iya, segera amin, naik. amin, Amin amin. Karena UKM LDK ini positif banget buat mahasiswa-mahasiswa Iya. UIN ya. Betul. Karena kan kita UIN ya. UIN. Biar UIN-nya lebih ori gitu ya. Iya. Ikut LDK. Betul. Terus kan tadi kan tapi kita balik lagi ke pembahasan yang tadi ya ngomongin Iya. tentang kegiatan. Ada nggak sih kegiatan unggulan buat UKM LDK ini kegiatan yang paling paling Nonjol unggul, gitu ya. nonjol gitu di Betul. UKM. Sebenarnya kegiatan unggulan itu ada di tiap-tiap bidangnya ya. Contohnya tadi kegiatan bidang sosial keumatan, program unggulannya itu ada pengabdian masyarakat gitu ya di bulan Ramadan tersebut. Oh yang gitu tadi ya Iya. program unggulannya. Mm-mm. Dan kemudian di bidang ekonomi bisnis ada workshop kewirausahaan gitu ya. Dan di bidang keputrian kebetulan kabinnya atau ketuanya berada di samping saya gitu ya. Program unggulannya rebonding ya. Iya, rebonding. Apa itu dari Bang? Rebonding itu rihla, outbound, dan refreshing. Dikira rebonding. Itu malu gak sih? Ini salah satu strategi dalam mengemas dakwah ya, biar Iya, menarik. jadi kayak, ini rebonding Iya. apa gitu. Rebonding apa nih gitu. Gitu. Lebih ke healing sih. Bagaimana caranya kita healing tanpa berpaling gitu. Healing berkedok dakwah ya? Apa kebalik? Dakwah berkedok healing. Bisa itu masuk. Bisa lah dua-duanya. Iya. Kita juga lagi lagi open pembukaan rebonding ini. Insya Allah akan dilaksanakan tanggal 25 sampai 26 Itu terbuka November. buat umum? Terbuka untuk umum. Kayak gitu. Yang ini mau rebonding jangan ke salon aja ya. Yang mereka bisa. Terus ada apa lagi? Udah itu aja tah. Ada di bidang pengembangan kader ada kelas bahasa gitu ya. Jadi bahasa Inggris dan bahasa Arab. Kemudian di bidang pengembangan kader juga ada PMDB itu tadi, pengembangan minat dan bakat gitu. Dan salah satu program unggulan yang rutin itu di LDK itu mentoring gitu ya. Jadi setiap anggota itu dibuatkan kelompok, diberikan satu mentor untuk berproses bareng-bareng gitu. Dan mentoring ini bersifatnya tetap gitu. Mereka udah lulus, sudah sampai tua juga tetap harus mentoring gitu tuh. Seperti itu. Jadi program yang terus-terus berkelanjutan gitu. Ya nggak kerasa banget ya udah kita setengah jam ini kayak Padahal ngobrolnya. kita udah masih pengen ngobrol Iya. lagi gitu tapi kita udah Tapi boleh nih di promosiin dulu nih Instagram atau akun-akun media sosial ke mahasiswa UIN, boleh? Ya, untuk mahasiswa UIN yang ingin lebih tahu tentang LDK, kegiatan LDK-nya, boleh banget nih di-follow akun sosial medianya, Instagramnya boleh di-follow back ya. Ada di bawah di ini. follow gitu. Nanti bisa pantau gitu kegiatan-kegiatan LDK apa aja di situ. Nama Instagramnya itu ldk.ummulfikroh gitu. LDK@umulfikra. Nanti juga pasti bakal muncul lah ya di Iya. itu. di layar nanti. Dan untuk akun-akun sosial media lainnya bisa dilihat di pamflet-pamflet ya. Di bawahnya kan biasanya ada tuh ya. Oh, di bawahnya Iya. ya. Iya, oke. Ya, Udah nggak kerasa nih, udah setengah jam aja kita ngobrol. Padahal masih pengen nanya-nanya lagi tentang LDK, tapi nanti di luar kita bisa ngobrol lagi ya. Boleh banget. Boleh sambil apa? Sambil ngopi. Sambil itu Jumatan tuh tadi Jumat. Jumat berkah. Oh, Jumat berkah. Jam 7 ya di depan gerbang. Oh, di depan gerbang. Iya, depan gerbang kampus 2. Targetnya berarti bukan cuma anak mahasiswa.
Kita satpam, pokoknya siapa aja yang lewat situ kita kasih. Oke, Ada nih Sigmania. ide bagus nih buat Sigmania juga. Iya sih. Yang Sigmania kan suka yang lapar-lapar gitu ya. Kadang suka lapar. Oke, Sigmania, mungkin segitu aja obrolan kita dengan UKM Lembaga Dakwah Kampus. Untuk UKM-UKM lain, kalian stay tune terus di episode selanjutnya gitu di akun channel LPM Sigma. Jangan lupa tetap kunjungi akun-akun media sosial kita di @lpmsigma. Di sini ada YouTube-nya, jangan lupa di-subscribe ya. Subscribe. Jangan lupa di-subscribe. Terus juga ada Like, Instagramnya di @LPM Sigma. @lpmsigma. Oke. Jangan lupa juga dengerin Spotify-nya juga. Oh iya, Podcast-podcastnya Spotify-nya juga juga ada ya. di Spotify-nya ya. Oke, Sigmania, gue Alia dan Gue Sofi. pamit undur diri. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.